is beautiful. There's an abandoned temple. It is said that the door of the temple is the key to the world of the dead. You will be able to speak to your son, but no matter what you do, you must not open the door. Halo guys, kembali lagi di channel kita. Kali ini aku akan membahas sebuah film horor yang berjudul The Other Side of the Door. Film ini menceritakan teror Myrtu di sebuah keluarga di kota Mumbai di India. Tanpa basa-basi, kita langsung ke pembahasannya ya. Check it out. Latar belakang film adalah kota Mumbai di India. Saat itu Maria sedang dilamar oleh Mikhail dan mengajak Maria tinggal di kota tersebut untuk menetap dan berkeluarga. Singkat cerita, mereka memang akhirnya berkeluarga, namun ada sebuah kejadian yang dialami oleh Maria yang membuatnya tidak bisa hidup tenang. Kejadian itu digambarkan pada saat Maria dibawa ke rumah sakit di Bombay. Maria menelan pil tidur terlalu banyak sehingga dirinya menjadi lemah. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Maria teringat akan kejadian mengerikan yang menghantui kehidupan Maria sampai saat ini, yakni kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa putra mereka, Oliver. Mobil yang dikendarai Maria terjatuh dari jembatan dan tenggelam ke dasar sungai yang dalam. Kaki Mickey tersangkut sehingga dia tidak bisa melepaskan diri, sedangkan adiknya Lucy hanya pingsan saja. Air yang masuk semakin tinggi membuat usaha Maria jadi sia-sia. Akhirnya Maria memutuskan meninggalkan Oliver yang tersangkut kakinya dan keluar dari mobil yang tenggelam bersama Lucy. Maria meminta tolong orang-orang yang berdatangan untuk menolong anak mereka yang tenggelam bersama mobilnya. Kejadian kehilangan anak laki-lakinya inilah yang menghantui Maria sampai saat ini. Sesampainya di rumah sakit, karena merasa simpati pada Maria, pembantu rumah tangga mereka, Vicky, yang berada di rumah sakit juga menghampiri Maria dan menceritakan bahwa dia juga pernah kehilangan anak perempuannya. Anaknya meninggal karena tercebur ke dalam kolam saat dia sedang tidak melihatnya. Vicky menawarkan sebuah kesempatan bagi Maria untuk mengucapkan kata perpisahan untuk terakhir kalinya. Awalnya Maria menolaknya, tapi setelah mendengar penjelasan Vicky, Maria menjadi ingin mencobanya. Vicky mengatakan bahwa dia tinggal di selatan India, di mana terdapat desa yang dikelilingi hutan lebat dan terdapat sebuah kuil. Batas antara kehidupan dan kematian di kuil itu sangatlah tipis. Vicky menyarankan Maria membawa Abu putranya dan menyebarkan di lantai kuil, mengunci pintu kuil dan menunggu datangnya anak laki-lakinya untuk mengucapkan kata-kata perpisahan yang terakhir. Tetapi hanya ada satu syarat untuk melakukan hal ini. Apapun yang Maria lakukan dan Oliver katakan nanti, bahkan sampai memohon-mohon, Maria tidak diperbolehkan membuka pintu karena Maria hanya dibatasi untuk mendengar suara Oliver di balik pintu untuk mengatakan kata-kata perpisahan yang terakhir kalinya. Hal ini pun dilakukan oleh Maria. Pertama kali mereka mulai menggali kuburan Oliver dan mengangkat kembali mayatnya dan membakar sang mayat untuk mengambil abunya. Pada saat mereka membakar jasad Oliver, muncullah Agori di tempat pembakaran jenazah. Mereka memakan daging orang yang mati dan menutupi tubuh mereka dengan abu agar bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Akhirnya Maria pun pergi sendiri ke desa yang dimaksud oleh Vicky dan menemukan kuil dalam hutan tersebut. Perjalanan jauh ditempuh oleh Maria dan rela meninggalkan suami dan anak bungsunya untuk mencapai kedamaian hati yang dia idamkan. Sehingga sampailah Maria di sebuah hutan terpencil dan menemukan kuil kuno di mana alam sekitar kuil tersebut tampak mati. Sesampainya di kuil, Maria meneburkan debu Oliver di tangga dan Maria mengunci dirinya sendiri dalam kuil sambil menunggu datangnya malam.
Malam pun akhirnya datang dan apa yang dinantikan Maria terjadi. Suara kecil muncul di balik pintu dan Maria yang mengenal suaranya langsung berlari menghampiri pintu. Tumpah sudah kerinduan dan rasa bersalah Maria kepada Oliver. Maria hanya bisa membayangkan anaknya hanya dengan mendengarkan suaranya. Oliver harus kembali tetapi Maria meminta tinggal hanya untuk sebentar lagi. Sayangnya Oliver sudah pergi dan Maria yang terbawa emosinya melupakan janjinya untuk tidak membuka pintu. Maria terus memanggil nama Oliver dalam kegelapan malam, namun tidak ada yang menjawab satupun dari teriakan Maria. Maria berbalik akan kembali ke kuil, namun dia kaget ada seorang Agori di sana menatapnya. Maria langsung lari ke hutan setelah Agori tersebut melihatnya. Selagi Maria melarikan diri, dia tidak mengetahui bahwa patung yang berada di kuil ternyata tampaknya mulai hidup. Kembali ke rumah Maria. Pada malam hari, Michael dibangunkan suara anjingnya Winston yang menggonggong ke arah luar. Michael mengira itu adalah Maria yang pulang, tetapi ketika dia membuka pintu, tidak ada orang di sana. Tampaknya arwah Oliver telah sampai terlebih dahulu ke rumah dibandingkan Maria yang masih dalam perjalanan pulangnya. Lucy lah yang pertama menyadari bahwa Oliver telah kembali ke rumah. Dia menemukan boneka macan milik Oliver. Tak lama kemudian, Lucy pun tampak akrab dengan sosok Oliver yang tidak kelihatan dan akhirnya diketahui oleh Maria. Pada malam harinya, Maria masuk ke kamar Oliver dan menidurkan boneka macan Oliver di tempat tidur. Di saat itu juga jatuhlah buku dongeng dan kursi kosong maju dengan sendirinya. Maria sudah tidak kaget dan sudah menyadari benar bahwa arwah Oliver memang berada di dalam rumahnya dan dia meminta ibunya untuk menceritakan sebuah dongeng. Memang terasa berbeda, tetapi Maria menyenangi hal ini. Dia lebih ceria daripada Maria yang sebelumnya. Tetapi hal ini hanya untuk sementara, karena Maria belum mengetahui sepenuhnya apa yang akan terjadi. Pada keesokan harinya, rumahnya jadi berbeda. Semua lingkungan hidup di sekitar rumah Maria menjadi mati. Pohon-pohon kekeringan, ikan-ikan di kolam pada mati, begitu juga dengan burung peliharaan mereka. Vicky memandang curiga pada Maria akan hal ini. Kini Oliver tidak menyenangkan seperti semula dan berubah menjadi jahat. Dia berani menggigit bahu adiknya sendiri, yaitu Lucy. Maria masuk ke kamar Oliver untuk memarahinya, tetapi Oliver malah menjatuhkan buku dan menyodorkan kursi untuk diduduki Maria. Dia minta dibacakan sebuah dongeng lagi kepada Maria. Sesudah membacakan dongeng, Maria menemukan seorang Agori di pekarangan rumahnya dan langsung mengusir Agori itu. Tetapi sang Agori malah menunjuk ke belakang Maria, di mana patung wanita bertangan 4, yaitu Mirtu, kini berada di belakang Maria dan mengejarnya. Setelah melarikan diri dari patung tersebut, Maria kembali ke rumah dan disambut oleh kemarahan Vicky. Vicky yang sudah mengetahui apa yang terjadi mengatakan bahwa Oliver yang sekarang adalah Oliver yang jahat. Mirtu datang untuk mengambil Oliver dan siapapun yang menghalangi Mirtu akan ikut serta dimusnahkan. Vicky menyuruh Maria membakar semua foto dan barang-barang milik Oliver yang menjadi pengait di dunia nyata, serta menyuruh Maria juga untuk mendoakan Oliver agar kembali ke dunia orang mati. Tetapi tentu saja Maria menolaknya. Vicky yang tahu bahwa Maria tidak akan menuruti nasihatnya, segera berinisiatif mengumpulkan barang-barang yang bersangkutan dengan Oliver. Sayangnya di saat Vicky akan membakar barang-barang tersebut, Vicky dipanggil oleh anaknya yang sudah meninggal karena tenggelam di kolam. Vicky pun menghampiri kolam tersebut dan seperti yang kita duga, Vicky meninggal di kolam tersebut. Dan yang menemukan mayat Vicky pertama kali adalah Maria. Hal ini membuat Maria percaya apa yang dikatakan oleh Vicky. Pada malam harinya, Maria membakar semua barang-barang Oliver yang sudah ditumpuk di pekarangan oleh Vicky. Tetapi sayangnya Michael yang tidak mengetahui semua ini menganggap Maria menjadi gila. Bahkan Lucy yang diminta ikut menjelaskan bahwa Oliver telah kembali tidak mau membantu ibunya. Karena memang arwah Oliver masuk ke badan Lucy. Disinilah Oliver memegang kendali membuat Michael tidak percaya kepada Maria. Sehingga Michael mengunci Maria di dalam kamar dan membawa Lucy pergi. Tetapi baru saja Michael melangkah pergi keluar rumah, Michael berhadapan dengan segerombolan Agori yang menunjuk-nunjuk Lucy. Hal ini membuat Michael menjadi takut dan pergi menelpon polisi. Lucy yang dirasuki oleh arwah Oliver langsung menusuk ayahnya dengan pisau dan mengakui bahwa dirinya adalah Oliver, bukanlah Lucy. Maria yang dikunci di kamar akhirnya bisa membuka paksa pintunya dan segera berlari menuju jeritan Lucy.
Tampaknya para Agori sudah menangkap Lucy dan hendak membunuh Lucy dengan pisau. Mikhail yang terluka parah mencoba menghalanginya, tetapi ia ditangkap oleh beberapa Agori lainnya. Tampaknya para Agori ini ingin mengusir Oliver dengan cara membunuh Lucy. Maria sadar para Agori ingin membawa Oliver, sehingga Maria memeluk tubuh Lucy dan berkata bahwa Oliver harus kembali. Tapi kali ini ia akan ikut serta dengan Oliver. Tidak lama setelah itu, Maria pun dirasuki oleh arwah Oliver, dan para Agori yang mengetahuinya segera menusuk Maria. Tetapi tampaknya Maria yang sudah mengetahui nasibnya rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Lucy anaknya. Sesaat sebelum nyawanya pergi, Maria dalam pandangannya didatangi sang Mirtu. Dia menghampirinya dengan keempat tangan Mirtu, membuka wajahnya yang ditutup. Muka sang Mirtu kemudian retak dan membuka. Terdapat sinar di sana, sinar alam baka, dan membawa Maria ke dalamnya. Maria tiba-tiba bangun karena suara Mikhail yang memanggilnya. Maria terbangun di tangga kuil menduduki abu jenazahnya sendiri. Dia menyadari Mikhail sedang memanggilnya di kuil yang pernah ia datangi. Dan kini Mikhail akan melakukan hal yang sama juga, dengan yakni melanggar janji untuk tidak membuka pintu kuilnya. Film pun selesai.